Satu jet tempur F-35 milik Amerika Serikat diduga jatuh usai dihantam misil pertahanan udara Iran. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembak jet F-35 hingga rusak parah. Jika kerusakan terkonfirmasi, ini menjadi pertama kali Iran berhasil menyerang jet senilai 100 juta US dollar tersebut. Hal ini berbalik dengan klaim dari juru bicara Pusat Komando Amerika Serikat, jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Pesawat siluman jet F-35 milik Amerika Serikat merupakan generasi kelima yang mematikan dan memiliki kemampuan sulit untuk dideteksi radar musuh. Jet F-35 juga memainkan peranan penting dalam pertahanan Amerika, terutama dalam menghadapi ancaman musuh. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot untuk masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom dan rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Militer Iran terus menggempur negara yang bersekutu dengan Amerika dan Israel. Juru bicara militer Iran bahkan mengancam Irak akan bernasib sama dengan Amerika dan Israel. در ادامه این موج حملات به قدس غربی و حیفا و پایگاه الزفره ارتش تروریستی آمریکا در منطقه به فضل الهی و موفقیت کامل به اجرا درآمد. درهای آتش و درد را و لانه مخفی سربازان آمریکایی و تجهیزات راداری آنان در منطقه و زیرساخت‌های نظامی سرزمین‌های اشغالی فلسطین با قطاری از موشک‌های سنگین و بارش پهپادها گشودیم. Puluhan ribu warga Iran melaksanakan sholat Idul Fitri di Mashhad di tengah berlanjutnya serangan udara Amerika dan Israel. Ketegangan di Timur Tengah belum mereda usai Amerika dan Israel melancarkan operasi militer pada 28 Februari lalu. Puluhan ribu warga Iran pada hari Sabtu melaksanakan sholat Idul Fitri di kota Mashhad di tengah berlanjutnya serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut. Warga Iran berdiri di lapangan terbuka selama sholat. Kantor berita Iran melaporkan bahwa sholat Idul Fitri dilaksanakan di makam Imam Reza dengan dihadiri para jemaah dan pengunjung di kota Mashhad. Sebelumnya, Iran telah mengumumkan bahwa hari pertama Idul Fitri akan jatuh pada Sabtu 21 Maret. Ketegangan di Timur Tengah belum mereda usai Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer bersama melawan Iran pada 28 Februari 2026 yang menargetkan program nuklir dan rudal Iran. Pada hari Idul Fitri di Iran, warga negara Indonesia di Iran, Agil Laksmana Putra, menyampaikan bahwa masyarakat Iran merasa kehilangan sosok Ali Khamenei akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, saat melaksanakan sholat Id, masyarakat Iran tidak ada kekhawatiran adanya konflik di negaranya. Adakah nuansa berbeda yang Anda rasakan? Ya, kita tahu bahwa memang konflik intens seperti itu. Bagaimana sebenarnya Anda dan masyarakat setempat merasakan Idul Fitri kali ini? Perbedaannya yang paling kerasa ya. Pertama, jadi masyarakat itu benar-benar merasakan kehilangan sosok pimpinan tertinggi, sosok bapak, sosok ayah itu, yaitu Syahid Imam Khamenei. Jadi mereka benar-benar terpukul ya. Itu bisa dilihat dari awal kali masyarakat datang ke musola dan sampai pergi pun mereka lebih banyak
membacakan syair-syair duka seperti itu. Jadi berduka untuk kepergian sang imam. Dan yang kedua perbedaannya sih terlihat jamaah lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan Imam Khamenei sendiri yang menjadi imam dan khotib ketika sholat Id berlangsung. Akan tetapi di tahun ini karena beliau telah tiada, jadi memang lebih sedikit jemaah yang hadir dan euforianya tidak terlalu antusias seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Sementara itu, seorang jurnalis nyaris terhantam rudal saat melakukan peliputan di Lebanon Selatan. Further rocket attacks were reported against Nahariya and admitted. Video menegangkan detik-detik serangan udara nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan udara terjadi. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel dan menyasar kendaraan yang mereka tumpangi ketika melintas di sebuah jembatan di selatan Lebanon. Meskipun berhasil melompat menyelamatkan diri akibat serangan ini, jurnalis tersebut mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel, Amerika dengan Iran yang berlangsung hampir 3 pekan. Militer Israel melancarkan serangan udara ke Beirut pada hari Sabtu. Serangan ini berbarengan dengan momen Amerika Serikat mengirimkan ribuan personel marinir tambahan ke Timur Tengah. Militer Israel melancarkan serangan udara ke Beirut pada hari Sabtu. Militer Israel menyatakan tengah menggempur basis Hizbullah di ibu kota Lebanon, Beirut. Serangan udara ini merupakan eskalasi mematikan sebagai dampak perang melawan Iran setelah Hizbullah mulai menembaki Israel demi membela Teheran sejak 2 Maret lalu. Serangan Israel ke Beirut ini berbarengan dengan momen Amerika Serikat mengirim ribuan personel marinir tambahan ke Timur Tengah. Serangan terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target-target Iran yang bertujuan membatasi program nuklir dan rudal Iran. Sementara militer Israel menegaskan telah melancarkan serangan terhadap target rezim Iran di Teheran. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa juru bicara Korps Garda Revolusi Iran, Jenderal Ali Muhammad Naimi, telah gugur. Amerika Serikat dan Israel kembali melancarkan serangan udara, diduga menyerang salah satu depot senjata di Desful, Iran. Terlihat ledakan besar serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan ini terekam oleh ponsel milik warga. Ledakan dahsyat membuat sejumlah wilayah terdampak.